Oke. Nah, untuk yang kedua ini kita bakal bahas terkait dengan tiroid dan juga kira tahu terkait dengan gangguan tiroid. Coba saya mau dengar suaranya yang dari tadi kayaknya jarang bersuara. Kak Azizah dari UP ada. Kak Azizah ada. Atau belum join nih, Bang? Masih sholat atau masih istirahat? Atau Kak Rodiah? Ada Kak Rodiah? Iya, Kak. Oke, coba Kak Rodiah. Apa yang Kak Rodiah tahu tentang tiroid? Kalau setahu saya itu tiroid biasanya itu kan dari kelenjar. Dia kalau hipotiroid kan berarti kadar tiroidnya itu rendah. Kalau hipertiroid berarti kadar tiroidnya itu tinggi. Nah, biasanya itu ditandai dengan yaitu tiroksinnya, ada pemeriksaan dari tiroksin, terus T3-nya atau triiodotironin kayak gitu, Kak. Oke. Ya, benar ya yang dijelasin sama Kak Rodia itu benar. Nah, cuma simpelnya kita nggak perlu tuh ngapalin apa sih itu pengertian tiroid, apa sih nih, karena tugasnya farmasi itu cuma lebih ke obat-obatnya gitu. Terutama juga di UK juga teman-teman cuma diuji terkait dengan obat-obatnya. Nah, jadi yang perlu teman-teman tahu itu tiroid ini adalah penyakit yang terjadi terjadinya masalah atau adanya kelainan pada kelenjar ya. Kelenjar apa? Kelenjar tiroidnya ya. Fisman di kuliah S1 itu bukan cuma ada di daerah leher ya, tapi kelenjar tiroid itu ternyata di dalam tubuh itu ada banyak, teman-teman. Ada beberapa bagian di beberapa bagian anggota tubuh kita gitu. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, ternyata kelenjar tiroid ini kan dia menghasilkan yang namanya hormon tiroid. Ya, hormon tiroid dan juga ada T3 atau kita ngapalnya tiroksin dan juga triiodotironin. Nah, kalau pada pasien-pasien yang mengalami hiper atau hipotiroid, artinya hormon ini bisa jadi T4-nya yang terlalu tinggi atau T3-nya yang terlalu tinggi. Ya. Nah, terus dibilang nih, ada juga yang disebut dengan TSH, tiroid SH ini dia juga untuk menentukan atau dilihat nih di slide selanjutnya. Nah, ini secara ciri-ciri gitu ya. Kalau kelainan tiroid itu selain bisa juga karena hiper atau hipotiroid, bisa juga ada yang namanya difus atau nodul. Kalau difus itu dia terjadinya pembesaran kelenjar, ya, yang pembesaran kelenjar yang merata, bagian kanan dan kiri kelenjar sama-sama membesar, atau disebut juga dengan struma difusa, ya, atau tiroid difus. Nah, kalau yang nodul itu terjadinya benjolan atau bisa kita sebut juga dengan tumor jinak atau ganas. Nah, biasanya tiroid ataupun hipotiroid adalah yang jenis nodul, ya, yang terlihat tuh, kelihatan wujudnya. Tapi kalau yang difus ini jarang atau mungkin terjadi tapi kan tidak terlihat secara fisik. Nah, yang paling sering teman-teman atau yang paling penting untuk teman-teman ketahui adalah yang tiga ini nih. Apa bedanya hipotiroid, apa bedanya hipertiroid, dan apa bedanya eutiroid. Ya, kalau hipotiroid secara arti memang kadar tiroidnya rendah. Tapi apa yang rendah? Ternyata yang rendah itu adalah T3 dan T4. Sedangkan TSH-nya tinggi. Kalau hipertiroid, justru T3 dan T4-nya tinggi, TSH-nya rendah. Nah, kalau eutiroid, keadaan tiroid yang berbentuknya tidak normal. Jadi secara bentuknya, bentuk dari kelenjar tiroidnya ini nggak normal nih. Bentuknya aneh gitu sihnya, atau kemampuan dia sebagai kelenjar tiroid itu dia masih berfungsi dengan. Nah, jadi T4 dan T3 itu dia sinergis, teman-teman. Ketika kadarnya tinggi, dua-duanya akan tinggi. Nah, T3 dan T4 berbanding terbalik dengan TSH. Ya, kadang soal itu nanyanya bukan disebutin T3 atau T4-nya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ada soal nanya kondisi hipertiroid itu yang kayak gimana? Opsinya A dan T4-nya tinggi,
si T3-nya tinggi, TSH-nya tinggi misalnya, ya. T3 tinggi, yang terakhir yang TSH-nya rendah. Nah, kira-kira teman-teman jawabnya TSH mana? rendah. Yang A, B, C? Yang C. Yang C, benar ya. Yang C. Walaupun di sini dia cuma menyebutkan salah satu elemen, yaitu T3-nya, T4-nya aja, T3-nya nggak disebut, tapi karena kita udah tahu nih T3 dan T4 itu dia sinergis, atau kalau dia tinggi sama-sama tinggi, kalau dia rendah sama-sama rendah, berarti kita bisa kasih jawaban ya. Karena TSH ini kita juga perlu nih sebagai parameter lainnya. Ya, kalau cuma lihat dari T3 dan T4, itu belum cukup. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, nah ini sama nih yang tadi ya. Jadi yang dilihat itu ini kadarnya jadi satu, ya, atau jadi satu parameter, bukan dipisah menjadi dua. Oke. Nah ini, jadi tuh kondisi hipertiroid itu nggak cuma terjadinya di pembesaran kelenjar tiroid aja teman-teman, tapi kita bisa lihat gejala lainnya, ya. Kalau secara fisik, oke, terlihat terjadinya pembesaran tiroid. Tapi gejala lainnya apa? Ternyata kita bisa lihat nih, terutama di mata pupil ya, atau melotot. Kemudian yang paling gampang lagi, kita melihatnya dari berat badannya. Ya. Biasanya, kalau pada pasien yang hipertiroid, dia berat badannya naik atau turun? Kalau hiper Hipertiroid, turun. BB-nya naik turun? Turun. Ya, BB-nya turun. Ya. Terus dia kalau pada dingin nggak sih Pak? Dianya kalau tidak kepanasan ya, kecuali kalau kondisinya memang panas ya. Tapi kan umumnya kita itu pada malam hari adalah kedinginan. Nah, tapi kalau pada orang hipertiroid, dia akan berkeringat pada malam hari. Nah, sedangkan kalau pada pasien hipotiroid itu berlawanan atau sebaliknya. Ya, lawannya dari si hipertiroid ini. Nah, cuma saran saya teman-teman hafalin salah satu aja. Contoh, teman-teman cukup hafalin gejala dari si hipertiroid. Maka yang hipotiroid adalah gejala sebaliknya. Kenapa Kak, kok hafalin satu aja, kenapa nggak dua-duanya? Kalau teman-teman hafalin dua-duanya, nanti yang ada kebalik-balik. Nanti teman, oh iya, yang hipertiroid itu BB-nya rendah, yang hipo BB-nya tinggi. Besok teman-teman pas ditanya, gejala hipotiroid yang apa ya, BB-nya naik atau BB-nya turun? Nah, teman-teman bisa ketukar tuh, karena teman-teman ngapalinnya dua-duanya. Jadi hafalin salah satu aja. Tuh, tipsnya kalau dari saya. Nah, next. Nah, di terapi dari hipertiroid itu, obatnya cuma ada dua, teman-teman. Obat utamanya ya. Nah, kapan kita pakai PTU, kapan kita pakai metimazole? PTU itu kita pakai sebagai first line. Sedangkan metimazole kita pakai sebagai second line. Nah, terus kalau ada kondisi tertentu, contoh pasiennya punya alergi atau tidak resistensi menggunakan PTU, maka baru kita gunakan si metimazole. Tapi umumnya first line-nya adalah PTU dan second line-nya adalah metimazole. Nah, kemudian ada terapi tambahan untuk simptomatik atau gejalanya. Contoh, propanolol digunakan untuk apa? Kira-kira teman-teman? Kalau ada gejala apa? Tremor. Ya. Jadi kalau pasiennya dibilang di soal, oh dia hipertiroid, ditandai dengan adanya tremor atau bradikardi. Ya, kasih yang namanya propanolol. Nah, apa sih bradikardi, teman-teman? Jantungnya rendah. Iya. Ya, tekanan denyut jantungnya itu lambat ya. Kalau takikardi kan cepat ya, kalau bradi berarti lawan. Nah, kapan kita kasih litium? Ada yang tahu? Ada yang tahu kapan kita kasih litium? Kita kasih litium ini nih, ketika memang pasiennya ada kelainan pada gangguan mental. Nah, ingin bunuh diri, pasiennya menjadi gelisah. Nah, kita kasih si litium sebagai terapi tambahan. Nah, kalau ada tanda-tanda inflamasi, ya ada peradangan, terus ada pembengkakan, ada lain sebagainya, baru kita kasih si dextrose.
menyebabkan yang namanya tindakan, teman-teman. Tindakan, misalnya iodium radioaktif, kemudian pembedahan. Nah, yang tahu Jika ada ablasi. ketika pasiennya mengalami yang namanya sindrom Graves, ya, atau goiter. Kalau teman-teman nemu soal pasiennya ini mengalami sindrom Graves atau goiter, kita perlu terapi atau berikan dia iodium radioaktif atau berikan iodin. Ya, tahu nama lain pembedahan apa? Tiroidektomi, Kak. Iya, tiroidektomi ya. Nah, si tiroidektomi ini diberikan ketika memang sudah tidak bisa diatasi lagi ya, atau kondisinya masih ringan, bisa tuh diangkat ya, ataupun bisa juga pada kondisi yang memang ganas yang sudah tidak bisa diberikan obat-obatnya. Nah, kemudian kalau pada ibu hamil, nah ibu hamil trimester pertama itu dikasihnya PTU. Kenapa? Karena PTU ini punya efek samping yang menyebabkan bayi terlahir mengalami hipertiroid. Jadi teman-teman bisa bayangin, PTU punya efek samping menyebabkan bayinya hipertiroid. Kalau dikasihnya di trimester ketiga, kira-kira bayinya bakalan lahir dengan kondisi hipertiroid nggak? Iya ya, makanya si PTU ini diberikannya di trimester 1. Ya. Sedangkan metimazol ini diberikannya di trimester kedua dan ketiga. Kenapa? Karena metimazol dia menyebabkan yang namanya organogenesis. Nah, organogenesis itu pada ibu hamil atau pada bayi dalam kandungan terjadi pada trimester berapa? 1. Ya. Makanya si metimazol ini diberikannya di trimester 2 dan 3. Dengan kalau gampangnya ngapalinnya, PTU itu first line buat kondisi biasa dan juga ibu hamil, sedangkan metimazol dia second line untuk kondisi biasa maupun kondisi ibu hamil. Oke, jelas untuk hipertiroid? Jelas. Ada pertanyaan dulu untuk hipertiroid? Tidak, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke kasus hipotiroid. Nah, kalau tadi turun, kalau hipotiroid, Naik. Oke, BB-nya naik. Kemudian, kalau tadi dia berkeringat di malam hari, kalau hipotiroid, Kedinginan. dia justru kedinginan, ya. Kedinginan di siang hari. Oke, jadi kebalikannya tuh, orang-orang malam kedinginan, dia mah kepanasan. Tapi kalau hipotiroid, malamnya dia, kedinginannya justru di saat orang-orang kepanasan. Tuh, ya. Nah, ini yang lainnya ya, gejala-gejala lainnya, tapi yang paling sering atau paling umum adalah yang ini nih. Dan biasanya sih di mata sih yang paling kelihatan. Ya, adanya edema periobardita paling sering. Nah, kalau hipotiroid juga sama, obatnya cuma 2, levotiroxin atau liotironin. Tapi dia mah nggak punya embel-embel obat simptomatisnya. Kalau tadi hipertiroid ada obat simptomnya, kalau hipotiroid dia nggak punya obat simptom. Ya, jadi dikasih apa? Levotiroxin sebagai T4 tambahan dan liotironin sebagai T3 tambahan. Nah, cara minumnya gimana? Levotiroxin itu diminum saat perut kosong. Kalau di soal UKAI nanti ada opsi jawaban 30 menit, ada 1 jam. Kira-kira kita pilih yang mana? Kira-kira yang mana, teman-teman? 1 jam. Yang paling lama, ya. Karena dia bilang saat perut kosong. Perut kosong itu kita artikan dia otomatis belum makan. Nah, yang paling lama ada di opsi jawaban apa? Kalau adanya 1 jam, ya pilih 1 jam. Kalau ada 2 jam, teman-teman pilih yang 2 jam. Ya. Nah, yang suka jadi pertanyaan juga adalah efek samping dari levotiroxin. Ada yang tahu efek sampingnya? Osteoporosis, Kak. Apa? Penurunan kepadatan tulang. Oke, benar. Osteoporosis.
Kalau pasiennya udah bilang punya kelainan osteoporosis, teman-teman nggak boleh kasih obat levotirox, tapi boleh dikasih si liotiron. Karena liotironin dia punya efek samping osteoporosis, tapi lebih ringan kalau dibandingkan dengan levotirox. Oke, terus, nah kalau liotironin justru pasien dengan penyakit DM. Nah, jadi kalau nanti nemu soal nih Dio, kasihnya levo. Kalau pasiennya osteo, kasihnya si lio, jangan kasih levo. Oke, jelas? Kak, mau tanya, Kak. Ya, boleh. Tadi kan dibilangin kalau hipotiroid itu keadaan di mana T4 sama T3 itu rendah ya. Sementara obatnya itu pilihnya salah satu aja gitu ya? Atau dua-duanya, levotiroxin iya? Obatnya kita pilihnya salah satu aja. Enggak dua-duanya diminum. Jadi kan tadi dibilang memang tapi kita karena tadi dibilang kan dia sinergis teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman cari ya gimana sih proses pembentukan dari komponen atau kelenjar tiroid itu, ternyata T4 dan T3 ini saling berhubungan. Jadi T4 ini dihasilkan dari yang namanya T3. Jadi sama artinya ketika kadarnya T4 ini kita tingkatkan nih, ataupun sebaliknya karena T4 ini dihasilkan dari T4-nya pun akan tinggi. Gitu. Ya. Gimana Kak? Jelas? Iya Kak, jelas. Oke. Ini terkait sama tiroid, hiper ataupun hipotiroid. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke hematologi? Enggak terlalu banyak kalau tiroid. Boleh. Tadi untuk hipertiroid tadi Kanafa kayaknya bilang gejalanya bradikardi ya Kak? Kenapa gejalanya maaf putus-putus? Bradikardi. Iya, bradikardi buat yang ini. Kalau dia ada gejala bradikardi ataupun tremor, kita kasih propanolol. Bukannya kalau bradikardi itu hipotiroid ya Kak? Oh iya ya, sorry. Takikardi ya. Yang bradikardi itu yang si hipertiroid ya. Hipo ya. Sama satu lagi Kak, mau tanya di beberapa soal UKAI itu metimazol. Itu untuk metimazol sendiri dia menghambat enzimnya itu enzim apa ya Kak ya? Soalnya di pertanyaannya itu ada jawabannya itu ada enzim tiroidase, terus ada peroksidase tiroid. Itu jawabannya apa ya Kak? Kalau untuk metimazol? Obat apa maaf? Putus-putus soal. Metimazol Kak. Oh, metimazol. Kalau metimazol itu dia menghambat sintesis tioglobulin. Sebenarnya nih kalau jarang sih ya ditanya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya metimazol itu dia menghambat sintesis tioglobulin. Terus kalau apa namanya ion radioaktif dia kerjanya adalah untuk memperkecil ukuran dari kelenjar vaskular, ya pengecilan kelenjar vaskular. Terus kalau apa lagi? Kalau PTU itu mekanisme kerjanya sih ini doang sih, dia apa namanya? Kalau PTU tuh dia menghambat biosintesis dari hormon tiroid. Itu aja sih aku taunya. Pintar coba dicari tahu lagi. Ada nggak opsi jawaban yang metimazol itu ke tioglobulin? Opsinya sih nggak ada Kak. Opsinya itu tadi peroksidase tiroid, siklooksigenase, tiroidase, sama tiroksinase. Nanti deh coba aku cari tahu lagi, soalnya belum pernah nemu soal kayak gitu. Ataupun belum pernah dengar. Coba di-share aja soalnya Kak Isti, nanti siapa tahu bisa dicari bareng-bareng. Oke, makasih Kak. Oke, makasih juga. Ada lagi yang mau ditanyain? Tapi paling sering sih kalau untuk hipertiroid ataupun hipotiroid yang ditanya tata laksana sih. Kayak apalagi untuk ibu hamil sih paling sering pertanyaan sama kasus tremor ini nih. Sama kalau yang hipotiroid ya paling sering dia nanyanya pasien DM atau pasien osteoporosis. Gitu. Sama satu lagi yang tadi pemeriksaan.
Yang T3, T4, TSH nih yang ini sering banget. Berarti kalau pengobatan hamil untuk ibu hipo itu sama aja, Kak? Tetap pakai levo. Untuk apa? Misalnya ibu hamilnya hipotiroid. Oh, Itu lebih baik pakai liotironin atau levotiroxin? so, kalau nggak salah dia sama-sama kategorinya C deh, dua-duanya. Cuman mungkin untuk mengatasi efek samping lebih baik dikasih liotironin kali ya? Tinggal lihat aja sih pasiennya. Ya, kalau aku nggak salah sih itu kategorinya sama-sama C. Cuma ntar tinggal lihat aja pasiennya, ibu hamilnya ada kelainan nggak gitu. Dan yang paling aman sih kan kalau dilihat dari efek samping DM sama ginjal sama osteoporosis ya lebih mendingan kita pilih yang levotiroxin kan. Oh gitu, oke. Kalau ibu hamil juga lebih banyaknya nanyanya hipertiroid sih. Hipotiroid itu jarang banget ditanyain terkait kasus ibu hamil. Dari kasus hipo ataupun hiper aja yang paling banyak ditanya itu pasti kasus hiper. Tuh. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, kita lanjut ke hematologi. Nah, hematologi ini sebenarnya banyaklah ya kelainan-kelainan yang terjadi pada darah. Ya, teman-teman bisa tahu tuh selain anemia, apalagi tuh kira-kira penyakit-penyakit darah. Yang tahu? Thalassemia, Kak. Kimia, ya. Kemudian trombositopenia. Pernah dengar? Tadi ada yang jawab apa, Kak? Maaf. Thalassemia ya, Mbak? Iya, thalassemia juga masuk. Terus juga ada DVT. Ada yang tahu DVT? Pembesaran pada tungkai kaki udem. DVT itu deep vein thrombosis. Jadi keping darahnya apa ya? Gampangnya tuh kalau kita ini tuh kelainan lah pada keping darahnya gitu. Terus juga ada juga yang namanya hemofilia. Pernah dengar kan hemofilia? Nah, tapi dari semua kasus-kasus darah ini, jarang banget, bahkan mungkin nggak pernah keluar ya soal-soal yang terkait dengan penyakit-penyakit darah ini. Yang paling sering keluar itu adalah terkait dengan anemia. Kenapa sih kok apa ya di blueprint UKAI juga lebih bahas lebih ngeluarnya tentang anemia gitu. Karena kalau teman-teman cari atau prevalensi penyakit anemia di Indonesia itu ternyata tinggi, teman-teman. Nggak memang tidak mematikan seperti penyakit-penyakit lainnya, tapi dia penyakit ini bisa mengganggu produktivitas hidup. Makanya kenapa dia masuk ke dalam obat yang atau terapi yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Dan itu pun kita diuji secara lebih lanjut di UKAI. Gitu. Nah, untuk anemia yang perlu teman-teman hafal atau yang perlu teman-teman ketahui itu adalah jenis dari anemia. Nah, anemia ini ada yang disebabkan karena defisiensi besi atau Fe. Nah, kalau dia defisiensi besi, kira-kira kita perlu terapi dengan apa? Dengan Fe juga lah. Dengan Fe ya. Nih, dengan Fe. Sediaannya ada yang bentuknya IM ataupun dengan bentuknya IV. Nah, efek sampingnya yang perlu teman-teman juga tahu. Kira-kira apa efek sampingnya? Efek samping dari Fe itu Fesesnya berwarna hitam. Iya, benar ya. Fesesnya menjadi hitam. Nah, antidotumnya apa, teman-teman? Ada deferoxamine ya. Jadi kalau pasiennya terlalu banyak menggunakan Fe, bukan cuma efek samping hitam pada feses,
tapi dia juga nanti bisa menyebabkan mual dan muntah. Kalau mual dan muntahnya itu sampai mengganggu produktivitas pasien, maka kita harus berikan antidotum. Nah, antidotumnya adalah deferoxat. Oke. Nah, yang kedua ada dia yang menyebabkan defisiensi klasifikasi anemianya adalah defisiensi vitamin B12. Kalau udah bilang defisiensi vitamin B12, berarti terapinya dengan apa? B12. Vitamin B12. Atau nama lainnya? Vitamin B12 itu nama lainnya Anokobalamin. Fenokobalamin. Oke, ya. Karena teman-teman harus tahu tuh nanti kalau di soal ternyata nggak ada vitamin B12, ada yang nama lainnya udah tahu juga. Nah, efek sampingnya apa? Dia bisa menyebabkan nyeri sendi, pusing, sakit kepala, dan nasofaringitis. Oke. Terus ada juga defisiensi asam folat. Berarti kita kasihnya asam folat. Asam folat ya. Nah, asam folat itu dia bisa nyebabin yang namanya bronkospasma, eritema, malaise, sama ruam. Nah, ini nih kasus yang ini paling sering terjadi pada ibu hamil. Ya, makanya kenapa tuh kalau pada ibu hamil sering banget diresepin asam folat? Karena secara tidak langsung pada ibu hamil sering banget terjadi anemia asam folat. Ya. Kemudian ada juga anemia pada CKD. Nah, itu kalau anemia pada CKD, kira-kira kita kasihnya apa? EPO. EPO atau erythropoietin alpha ya. Apa sih hubungannya kok CKD dikasihnya sama EPO? CKD panjangannya? Chronic kidney disease. Oke. Penyakit apa itu? Ginjal. Ginjal kronis. Nah, erythropoietin itu diproduksinya di mana sih? Ginjal. Di ginjal, teman-teman. Ya. Sedangkan kalau pada pasien yang CKD, ginjalnya aja udah masalah. Kira-kira erythropoietinnya bisa diproduksi di sana tidak? Enggak. Enggak, makanya kita perlu nih pemberian erythropoietin dari luar. Ya. Efek sampingnya apa? Yang perlu diwaspadai adalah hipertensi dan juga pruritus. Itu paling sering banget keluar. Dua efek samping. Oke. Nah, selain itu, kalau teman-teman bahas anemia, kita juga perlu tahu yang namanya anemia makrositik. Pernah dengar? Nah, Mikrositik, kan? Makrositik, kemudian mikrositik, sama anemia normositik. Terakhir adalah anemia aplastik. Nah, apa sih bedanya? Kira-kira ada yang tahu nggak? kalau makrositik itu MCV-nya lebih besar. Apa sih MCV? Ayo, kalau ngomong MCV, apa itu MCV? Mean capillary volume atau nilai rata-rata dari sel darah merah itu. Iya, benar ya. MCV itu nilai rata-rata dari sel darah merah. Nah, nilai MCV ini benar banget buat menentukan makrositik atau mikrositik. Nah, normalnya berapa nilai MCV? MCV itu apa ya normalnya itu 80 sampai 97. Iya, benar ya. 80 sampai dengan 97. Kalau dia kurang dari 80, maka dia anemia apa? Mikrositik. Kalau dia lebih dari 97, makrositik. Atau nama lainnya nih, kalau kita di soal UKAI nggak ada ngejelasin MCV, teman-teman. Kalau makrositik, artinya dia kekurangan. Kelebihan. Kalau dia kekurangan vitamin B12 sama asam folat. Iya, benar ya. Vitamin B12, vitamin B12. Atau ya, bukan dan ya, atau asam folat.
Atau nama lain lagi, makrositik. Ada yang tahu nama lainnya? Megaloblastik sama atau ya megaloblastik, Megaloblastik atau anemia uromik, perniciosa. pernisiaska. Ya, biasanya tuh soal-soal UP suka ngejebak. Dia nggak nyebut makrositik, tapi nyebutnya anemia megaloblastik. Nah, teman-teman nggak pernah dengar tuh megaloblastik anemia apa. Ternyata dia itu salah satu ini ya, vitamin B12 ataupun asam folat. Atau tadi juga perniciosa. Kalau mikrositik, dia kelainannya karena kekurangan apa? MCP-nya kecil. Kekurangan Fe, teman-teman. Ya. Nah, kalau normositik, Normositik itu dia yang eritropoietin itu. iya, benar ya, Defisiensi kekurangan eritropoietin atau EPO. Nah, kalau anemia aplastik, di treatmentnya sama apa? Kalau yang aplastik berarti pemakaian EPO. Yang aplastik, transfusi darah. iya, transfusi darah ya. Transfusi darah atau RPC ya bahasanya. Transfusi darah red, pokoknya ini sel darah merah red plasma concentration. Tuh, ini nama lain-lainnya penyakit sebutan atau klasifikasi dari anemia. Nah, ada tisu. Nah, kalau anemia pada CKD nih, teman-teman juga harus lihat kondisi atau nilai HB-nya. Ya, tadi kan memang nih dibilang di sini menggunakan eritropoietin, tapi kita harus lihat juga kadar HB-nya. Kalau nilai HB-nya kurang dari 8, kurang dari 7 deh, kurang dari 7, kira-kira kita kasih apa? Kurang dari 7 HB-nya. Kan tadi kita bilang nih, kalau pasiennya CKD, kita kasihnya eritropoietin. Tapi kalau HB-nya ternyata kurang dari 7, atau HB normal dulu deh, berapa HB normal? Kalau kurang dari 7 berarti kan dia transfusi darah. Nah, iya, betul. Transfusi. Kalau HB-nya 8 sampai 11 mungkin bisa pakai asam folat. Kita kasihnya EPO justru. Tambah asam folat apa? Oh, kasih EPO. Iya, ya. Nah, kalau HB normal berapa tuh? Yang tahu nilai HB normal? Lebih dari 12. Ya, nilai HB normal. Jadi, teman-teman bayangin kalau misalnya nih, anemia pasiennya CKD, ya, tapi kadar HB-nya udah rendah. Lihat aja, normalnya 12. Dia kurang dari 7 tuh udah jauh banget dari 12. Udah nggak bisa teman-teman kasih EPO. Udah pasti teman-teman harus transfusi darah. Kalau dia nilainya masih mendekati nilai normalnya, yaitu 8 sampai dengan 11, baru kita kasih yang namanya EPO. Ya, ini kondisi khusus nih yang perlu teman-teman perhatikan di soal-soal UPAI terkait sama anemia yang disebabkan oleh CKD. Oke, jelas? Jelas. Ada pertanyaan dulu yang lain? Transplantasi ginjal itu pada pasien anemia normositik dilakukan kapan, Kak? Anemia normositik, transplantasi Tahu ginjal. CKD itu dilakukan transplantasi ginjal pada saat kapan? Oke, kalau transplantasi ginjal itu kita nanti kaitannya sama pasien gangguan fungsi ginjal. Ya. Jadi kita harus lihat stage-nya. Kalau misalnya pasiennya sudah stage-nya masuk stage 5 yang memang harus dilakukan hemodialisa, maka dia perlu tuh atau ada rujukan atau perlu disarankan
melakukan transplantasi ginjal. Tapi kalau pada kasus pasien anemia itu nggak sampai harus transplantasi ginjal. Tadi si Yoga healing ke dokter tapi lupa kayak gitu. Ya, Kak Melisa. Benar kan ya, Kak Melisa tadi? Ya Kak, udah, makasih. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lihat. Nah, selain anemia, ada juga nih kasus homeostatis. Homeostatis itu dia keseimbangan sel darah di dalam tubuh kita. Ya. Nah, salah satunya adalah pada proses pembekuan darah. Ya. Nah, kalau teman-teman ingat nih waktu zaman-zamannya Anvisman ya, waktu S1, kita pernah belajar atau pernah praktikum yang namanya proses pembekuan darah atau bleeding time. Nah, ini nih tahapannya ya secara mekanismenya. Jadi ketika trombosit pecah akan menghasilkan yang namanya trombokinase, trombokinase menghasilkan protombin, protombin akan menghasilkan trombin, trombin menghasilkan fibrinogen, fibrinogen akan dibantu oleh yang namanya vitamin K dan juga ion Ca menghasilkan fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang menyebabkan luka tertutup. Tuh, ini proses pembekuan darah secara singkatnya. Tapi kalau secara garis besarnya itu panjang kalau teman-teman pahamin lebih lanjut. Nah, yang perlu kita pahamin adalah obat-obatnya, teman-teman. Ternyata pada proses homeostatis ini ada 3 jenis obat yang perlu teman-teman tahu, yaitu ada antikoagulan, kemudian ada antiplatelet, sama yang terakhir itu adalah si fibrinolitik atau nama lainnya adalah trombolitik. Ya, fibrinolitis atau trombolitik. Nah, apa sih bedanya masing-masing? Ada yang tahu? Coba siapa nih saya tanya. Karina, ada nggak? Rina Setianingsih. Ada, Karina? Oke, masih malu-malu nih kayaknya. Kak Muhammad Fakih. Kak Fakih ada? Ada, Kak. Oke, kalau antikoagulan itu apa sih, Kak? Tugasnya ngapain? Seingat saya antikoagulan itu untuk ini Kak, untuk mencegah pembekuan darah seperti itu. Oke, bener ya. Antikoagulan itu mencegah pembekuan darah. Ya. Nah, oke, makasih Kak Fakih. Coba sekarang Kak Elia. Iya, Kak. Kalau antiplatelet, Kak, tujuannya apa sih? Antiplatelet juga sebagai anti pembekuan darah, menghentikan pembekuan darah. Mencegah Pembekuan darah. Pembekuan darah sama dong sama antikoagulan, Kak. Ayo, apa Kak kira-kira? Mencegah pembentukan trombus. Mencegah Pembentukan trombus. Mencegah trombus. Platelet deh. Platelet itu artinya apa sih, Kak? Platelet itu artinya keping darah. Keping darah. Nah, kalau antiplatelet berarti artinya dia mengeliminasi pengumpulan darahnya, atau kan pengumpulan darahnya sudah terbentuk, jadi si antiplatelet ini tugasnya kalau si antiplatelet itu berarti dia menghambat pembentukan awal dari si pengumpulan darah ini. Iya, benar ya. Jadi kalau antikoagulan mah tadi dia menghambat pembekuan, tapi kalau antiplatelet ini justru dia menghambat penggumpalan, ya, penggumpalan. Jadi si keping-keping darahnya ini udah menjadi satu nih, udah membentuk plak. Nah, kita perlu si antiplatelet biar si plaknya ini hancur,
pecah sama si antiplatelet. Gitu ya. Paham ya bedanya antikoagulan sama antiplatelet, teman-teman? Nah, kalau fibrinolitik atau trombolitik, apa tuh? Ada yang tahu? Atau siapa coba? Kak Amal. Yang tadi aku bilang belum? Kenapa Kak Kak? Amal. Kalau fibrinolitik atau trombolitik? Yang melisiskan ini Kak, trombus gitu. Iya, benar ya. Melisiskan trombus dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Dia mengubah Plasmin gitu Kak. benar, mengubah plasminogen menjadi plasmin. Ya. Jadi teman-teman bisa bedain tuh, apa bedanya antikoagulan, antiplatelet, sama fibrinolitik atau trombolitik. Ya, jadi nggak ketukar lagi tuh bedanya apa. Nah, obatnya apa sekarang? Kalau antikoagulan, obatnya ada heparin, kemudian ada fundaparinux, enoxaparin, dan warfarin. Nah, dari semuanya, yang antikoagulan oral itu cuma warfarin. Ya, kalau heparin adalah antikoagulan dalam bentuk injeksi. Nah, kalau fundaparinux dan enoxaparin, dia adalah bentuk lain ya, dari si heparin. Makanya disebutnya LMWH ya, atau derivatisasinya dari si heparin. Tuh. Nah, yang perlu teman-teman pantau biasanya heparin ini adalah monitoring APTT ya, atau activate thromboplastin time. Sedangkan kalau warfarin yang perlu teman-teman kontrol adalah INR. Nah, selain itu semua obat-obat darah, mau itu antikoagulan, antiplatelet, trombolitik atau fibrinolitik, efek sampingnya satu. Apa efek sampingnya? Pendarahan. Ya. Cuma yang perlu dimonitoring tadi kalau heparin apa, kalau warfarin apa. Oke. Nah, kalau antiplatelet ada 3 jenis teman-teman. Ada aspirin, ada dipiridamol, ada clopidogrel. Nah, kalau yang ini nih, yang tengah yang sitiklopidin ini tuh jarang. Yang paling sering tuh yang ini 1, 2, 3. Nah, ketiga ini punya mekanisme yang beda-beda teman-teman. Kalau aspirin dia menghambat enzim siklooksigenase atau menghambat CHOX. Kalau dipiridamol itu dia menghambat atau golongan inhibitor fosfodiesterase. Kalau clopidogrel dia inhibitor reseptor ADP pathway. Nah, jadi kalau ada soal yang nanya mekanisme kerjanya, teman-teman udah tahu, oh yang menghambat CHOX berarti si aspirin. Yang menghambat fosfodiesterase berarti dipiridamol. Kalau yang menghambat ADP pathway adalah clopidogrel. Nah, aspirin, kapan sih dia digunakan sebagai antiplatelet dan kapan dia digunakan sebagai analgetik? Kalau digunakan sebagai antiplatelet itu pada dosis 80 sampai 100 nggak sih Kak? Ya, kalau 500 baru sebagai 500 nggak ya? 300. Lupa aku. Ya, benar ya. Kalau dosis rendahnya aspirin, gampangnya kita ingat aja dosis rendah. Berarti dari mulai kurang dari 80, dia itu dipakai sebagai antiplatelet. Tapi kalau dosis tingginya, dia dipakai sebagai sebagai analgetik. Ya. Nah, selain itu kita juga bisa lihat kasusnya. Pasiennya kenapa nih? Kalau memang kasusnya pasiennya butuh obat-obat antiplatelet, ya berarti dia digunakan sebagai antiplatelet. Tapi kalau kasusnya cuma nyeri, atau demam, atau sakit-sakit yang tidak memerlukan antiplatelet, ya berarti si aspirin ini digunakannya sebagai analgetik. Oke, jelas ya? Kenapa Kak Sri mau nanya? Di sini kan antiplatelet atau antitrombotik. Itu beda ya sama antitrombotik itu sama trombolitik itu beda ya?
Oh, sebenarnya ini yang seharusnya sih antiplatelet aja, ini nggak pakai antitrombotik. Sama aja sih sebenarnya, kan platelet itu keping darah itu disebut juga dengan trombosit. Jadi antitrombotik. Cuma kalau nanti teman-teman ini takutnya ke bingung sama yang fibrinolitik atau trombolitik. Oke, Kak. Sama satu lagi, Kak. Tadi berarti prosesnya itu pertama itu dicegahnya pakai yang antiplatelet dulu, baru antikoagulan gitu ya? Karena prosesnya duluan yang siapa gitu? Oh, enggak. Kalau yang ini sebenarnya bukan tahapan harus pakai yang ini dulu, setelah itu ini, yang itu. Enggak. Jadi tergantung kasusnya. Kalau misalnya memang kasusnya pasiennya yang perlu kita atasi adalah pembekuan darah, maka kita butuhnya antikoagulan. Tapi kalau yang kita perlu atasi pasien-pasien, misalnya contohnya pasien dengan penyakit kardiovaskular yang ternyata ada plak nih. Plaknya disebabkan karena plateletnya. Nah, kita perlu pemberian obat-obat antiplatelet. Nah, kalau terjadinya kita perlunya proses pemecahan lisisnya si fibrin, maka kita perlu nih obat-obat si trombolitik atau fibrinolitik. Kayak gitu. Nanti lebih dalamnya kita bahas pertemuan minggu depan, yaitu terkait dengan kardiovaskular. Karena obat-obat ini banyak banget dipakai di penyakit-penyakit kardiovaskular. Gitu, Kak. Oke, Kak. Disimpan dulu rasa penasarannya sampai minggu depan. Karena kalau dijelasin sekarang, nanti teman-teman malah makin bingung. Gitu. Kalau ini dia generasi baru ya teman-teman, glikoprotein 2B dan 2A, infliximab, kemudian integrilin, ini masih jarang banget keluar karena ini juga masih termaksud baru, obat-obat baru. Nah, ini yang trombolitik. Trombolitik ada streptokinase sama ada alteplase. Bedanya apa sih streptokinase sama alteplase, teman-teman? Ada yang tahu? Sumbernya, Kak. Alteplase sama apa, Kak? Alteplase sama streptokinase. Sumbernya. Selain itu, Alteplase sama streptokinase. yang mengandung protein yang mana? Yang mengandung protein si strepto, ya. Ini mengandung protein. Makanya yang banyak digunakan itu adalah si alteplase sebagai first line-nya. Kenapa? Karena si streptokinase ini bisa menyebabkan alergi karena ada kandungan si proteinnya. Ya. Makanya lebih sering digunakan alteplase sebagai first line, yang keduanya adalah streptokinase. Oke. Selesai untuk materi hematologi. Ada pertanyaan untuk hematologi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas soal kuisis teman-teman tadi. Udah jam 5, ayo siap-siap. Oke, kita bahas soal kuisis ya. Coba saya minta baca satu-satu. Kak Yunita, boleh baca soal nomor 1? Seorang pasien wanita dirawat di rumah sakit. Pasien memiliki riwayat. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran, tapi sebentar nih. Saya punya tips buat teman-teman. Kalau teman-teman baca soal UKAI, usahakan dari soalnya dulu, dari pertanyaannya. Ya. Kenapa saya bilang dari pertanyaannya? Karena nanti dari pertanyaannya, kalau udah pertanyaan itu menjurus ke jawaban, teman-teman nggak perlu baca lagi dari atas. Ya, jadi diusahakan dibiasakan teman-teman membaca dari pertanyaan. Jadi, apakah efek samping yang dapat timbul pada penggunaan insulin yang digunakan pasien? Nah, dari situ aja teman-teman udah bisa jawab, ya enggak? Iya. Tanpa harus baca tuh soal panjang kali lebar.
Ya, jadi menghemat waktu teman-teman yang seharusnya baca soal 2 menit, oh teman-teman baca pertanyaan langsung 1 menit langsung kejawab. Oke, dan selain itu teman-teman juga bisa mempersingkat atau memperkecil analisa teman-teman. Contoh, misal di soal ini nggak dikasih tahu nih, misalnya soal ini cuma bilang, apakah efek samping yang dapat timbul? Nah, teman-teman udah mikir, oh berarti yang perlu saya baca dari soal ini adalah efek sampingnya. Nah, teman-teman baru baca tuh, obatnya apa sih yang kira-kira menimbulkan efek samping? Gitu, ya. Jadi diusahakan dan dibiasakan membaca soalnya aja. Pertanyaannya. Dulu baru nanti teman-teman baca vignette soalnya kalau memang belum dapat jawaban. Oke? Langsung nih berarti ya. Iya, coba Kak Yunita. Apa efek samping yang dapat timbul pada penggunaan insulin yang digunakan pasien hipoglikemik? Ya, benar ya, hipoglikemik. Tadi Kak Yunita, obat lain selain insulin yang nyebabin hipoglikemik itu apa ya? Oh, itu sulfonil urea. Oke, contohnya apa? Sulfonil urea. Glibenclamid, glimepirid, glikazid, yang geli-geli pokoknya. Sama ada lagi sih yang lain ya. Kayak kemarin pernah dapat yang chlortalidon itu golongan sulfonil urea bukan Kak? Obat apa? Maaf. Chlortalidon sama tolbutamid kalau nggak salah. Nah ya, kalau tolbutamid, iya, kalau yang satunya saya belum pernah dengar. Iya, chlortalidon. Jawabannya gitu. Itu kan tolbutamid kan depannya bukan G kan? Iya. Nah itu makanya saya bilang teman-teman harus hafalin obat yang kemungkinan beda biar kalau keluar di soal bisa mengira-ngira. Oke. Kasih Kak Yunita. Coba Kak Via, kalau efek samping yang obat DM apa nih yang nyebabin efek sampingnya osteoporosis, Kak? Ada Kak Via? Makanya Kak Via lagi bikin bukaan nih. Kak Azizah. Oh, golongan tiazid bukan Kak? Golongan? Tiazid. Golongan tiazid atau tiazolindion? Oh. Tiazolindion. Kalau tiazid mah obat apa? Obat? Diuretik ya. Kita belum bahas tuh obat diuretik. Besok Kak kita bahas. Oke, obat golongan tiazolindion obatnya apa Kak? Pioglitazon. Oke, pioglitazon. Tadi dia mekanisme kerjanya di mana tuh? Meningkatkan sensitif insulin. Meningkatkan? Sensitivitas insulin. Yakin sensitivitas insulin? Reseptor insulin. Reseptor ya. Kalau sensitivitas tadi siapa? Metformin. Oke, coba lagi. Kak Azhar ada? Iya, hadir. Kalau asidosis laktat kira-kira efek samping dari siapa? Tapi Kak maaf, aku kan tadi nggak ikut nih yang di DM. Iya. Tapi di mekanisme antidiabetik oral yang PPT kakak kirim itu, tiazolindion itu cara kerjanya meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Di mana maaf? Di PPT. Di PPT yang aku kirim. Iya. Soalnya kalau yang saya tahu dia kalau sensitivitas ini kan PPT-nya PPT Ramian ya, PPT PU. Kita direvisi aja ya teman-teman. Kalau yang sensitivitas itu bukan tiazolindion ya. Justru itu lihat deh kalau teman-teman lihat PPT sebentar saya share screen kali. PPT-nya itu sama. Tiazolin tadi meningkatkan reseptor ya? Iya, soalnya nih kalau teman-teman baca metformin sama tiazolindion mekanismenya sama, meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Ya mungkin maksud dari PPT ini meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dengan cara meningkatkan reseptornya gitu kali.
Ya, tapi yang lebih benar adalah ke reseptornya. Oke. Oke, coba ini satu soal aja kita. Di beberapa modul itu tulisannya meningkatkan sensitivitas insulin doang sih, Kak? Di beberapa modul. Iya. Soalnya kalau teman-teman nanti bacanya kayak gitu, rancu sama mekanisme kerja dari metformin. Iya benar sih. Ya kan? Soalnya saya baca, kalau dari, coba teman-teman bukanya jangan dari modul deh. Buka buku-buku di Piro, atau enggak buku Katsung, kayak gitu-gitu. Kalau nggak salah sih dia ngomongnya reseptor. Cuma kadang kita males sih buka yang kayak gitu, lebih enak buka yang simple. Oke. Nah, coba tadi Kak Azhar ya. Kak Azhar, kalau asidosis laktat sama gangguan lambung itu efek samping dari siapa ya? Dari metformin. Oke. Kalau menurunnya berat badan? Metformin. Gliben. GLP-1. Ayo, siapa nih? GLP-1, Gliben, metformin. Gliben. Yakin? Kalau Gliben buat menurunkan berat badan, kenapa pasien yang obesitas justru nggak boleh pakai Gliben? Iya. Kalau pasien OB kan dikasihnya metformin kan? Iya, makanya ini justru efek sampingnya dari liraglutid, Kak, golongan GLP-1. Tapi ini juga bisa efek samping dari metformin, teman-teman. Ya, kenapa? Coba deh logikanya, metformin itu kan dia menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Ya enggak? Nah, gangguan saluran pencernaan itu kan bisa jadi macam-macam. Ada gangguan lambung, ada diare. Nah, salah satunya biasanya justru efek sampingnya, investasinya atau manifestasinya itu terhadap penurunan berat badan. Tuh, makanya kenapa metformin itu banyak dikonsumsi atau disalahgunakan untuk sebagai obat pelangsing. Diet. Gitu, ya. Oke, jelas soal nomor 1 ada pertanyaan. Ini satu soal kita bisa banyak pertanyaan. Kalau teman-teman bahas soal, kayak gitu, jangan cuma jawab, selesai, tapi opsi jawabannya dijadiin pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 2. Coba soal nomor 2, Kak Adam. Ya. Baca Kak nomor 2. Nomor 2, apakah obat diabetes yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut di mana pasien adalah seorang wanita usia 71, DM tipe 2 dengan kadar gula puasa darah mencapai 245. Pasien menjalani terapi alendronat sejak 2 bulan terakhir. Kalau obat diabetesnya tadi itu jawabnya apa ya? Sitagliptin ya, kalau nggak salah. Yang apa, Kak? Yang Yang sitagliptin. Iya, salah ya? Sitagliptin. Yang lain sama jawabannya atau punya jawaban? Pioglitazon, Kak. Pioglitazon. Kenapa pioglitazon? Emang alendronat obat apa? Osteoporosis. Osteoporosis, benar ya. Tadi efek samping dari obat golongan thiazolidinedion adalah Osteoporosis. Ya. Tuh. Oke. Kalau tadi sitagliptin dia obat golongan apa? DPP 4 inhibitor. Kalau netaglinid? Ya, tadi kayaknya nggak ada tuh soalnya. Golongan glinid, Kak. Golongan glinid kerjanya di mana? Sekresi insulin kalau di sini. Dia kerjanya sama kayak sulfonil urea, teman-teman. Golongan glinid itu dia bareng kerjanya sama sulfonil urea. Tapi dia nggak produksi insulinnya nggak lebih tinggi
kemampuan untuk memproduksi insulinnya tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan golongan sulfonylurea. Oke, jelas soal nomor 2? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 coba Kak Tri. Ada Kak Tri? Ada Kak. Kak, Ya, boleh Kak. obat pilihan yang tidak dianjurkan untuk pasien tersebut adalah seorang ibu usia 45 tahun menderita diabetes, kadar gula puasanya itu 140, dengan indeks massa tubuhnya itu 27 kg. Jawabannya yang tidak boleh ya. Yang apa Kak? SU itu glimepirid. Glibenclamid. Glibenclamid yang lain sama atau beda? Sama Kak. Sama Kak. Sama IMT indeks massa tubuh normal itu berapa sih? 18 sampai 21 enggak sih Kak? Ya, benar ya. Jadi yang tidak dianjurkan adalah si glibenclamid. Tapi kalau soalnya diganti, obat apa yang direkomendasikan? Jawabannya apa? Metformin. Oke ya. Kalau akarbose efek sampingnya apa? Ratulen. Selain itu, Mesusnya lembek. kembung ya. Nah, akarbose itu diminumnya kapan? Suapan pertama. Oke. Udah pada hafal nih kayaknya obat-obat DM. Nah, nih ada perhitungan insulin. Coba dihitung semuanya. 0,5 dikali 68. Kira-kira dia mintanya apa? Indeks basal atau yang prandial? Intermediate berarti basal. 12. Oke, basal. Yang A bukan Kak? Pagi 12 malam. Jawabannya apa? Yang D. A. Kak. Yang A bukan Kak? Dia cuma 34. Ya, kan. Ada yang A, yang lain apa nih? Iya sih, lebih tepat yang A, cuman kurang 0, sekian. Yang A ya. 0,1. Nah, yang A iya. Kayak gini nih, ini soalnya sebenarnya ngejebak nih teman-teman. Kalau dari ininya, dia bilangnya intermediate. Nah, intermediate masuknya ke kategori basal, ya enggak? Nah, tapi dia langsung ngebagi nih. Dia langsung bilangnya pagi hari dan malam hari. Sedangkan kalau kita lihat perhitungan basal itu untuk 1 kali pemakaian. Ya enggak? Nah, kalau soal-soal yang kayak gini, ini nggak perlu teman-teman pikirin basal atau intermediate, basal ataupun prandialnya. Langsung aja dari hasil IHT-nya, teman-teman bagi. Nah, tapi kalau memang soalnya cuma ngomongin basal sama prandial, langsung tuh teman-teman bagi kali 40 ataupun kali 60%. Tapi kalau yang modelnya kayak gini nih, itu dia langsung teman-teman. Jadi hasil ininya langsung IHT-nya dikali sama untuk pagi harinya berarti pakainya yang 2/3, untuk yang malam harinya kalinya sama 1/3. Oke, jelas teman-teman? Jelas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, soal nomor 5, coba Kak Ade Nurfalisah. Ade? Ya, Kak Ade lagi ada gangguan. Oke, coba kita Kak Sri Sumartini.
Iya, Kak. Oke, nah baca nomor 5. Obat antidiabetes oral apa yang tidak boleh diberikan pada pasien tersebut, di mana pasiennya itu riwayat gagal ginjal stage 4. Berarti ini ya, SGLT2. SGLT2 itu yang rosiglitazone ya, Kak? Yang lain sama jawabannya atau punya jawaban lain? Metformin. Metformin, Kak. Metformin bisa. Benar ya, metformin, Kak. Kalau yang GLP-2 ini dia cuma terapi adjuvan sebenarnya, jarang digunakan sebagai terapi utama. Nah, jadi kalau pada pasien-pasien kayak gini nih, kita lihat, oh pasiennya punya gagal ginjal, pasti kita kontraindikasikannya untuk metformin. Nah, kalau ditanya, pertanyaannya diganti, obat apa yang direkomendasikan? Jawabannya? Bioglitazone bukan? Benar, bioglitazone. Oke, bioglitazone itu dia langsung diberikan untuk pasien yang punya gangguan ginjal. Jadi kalau ada soal kayak gitu, udah teman-teman langsung tembak bioglitazone. Oke, soal nomor 6. Nah, nomor 6 coba Kak Anissa. Ada Kak Anissa? Kayaknya nggak ada. Kak Arif Romdon. Nggak ada juga nih. Jangan lagi pada bikin bukaan semua. Kak Aulia, nomor 6. Ada Kak Aulia? Oke, kalau enggak saya yang baca. OAD apakah yang dimaksud? Seorang dokter meresepkan kepada pasien DM tipe 2. Obat yang diresepkan itu berfungsi untuk menghambat reabsorpsi glukosa di ginjal. Kira-kira apa obatnya? Empagliflozin, Kak. SGLT2 ini betul. Ya. Kalau udah kata-katanya dia kerjanya di ginjal, udah pasti tuh obatnya empagliflozin. Oke? Karena cuma dia yang kerjanya di ginjal. Nah, terus, nih nomor 7, Kak Isti. Ya, tindakan apakah yang diberikan dokter untuk pasien tersebut? Pemberian infus D40. Infus D40. Yang lain sama apa beda? Sama, Kak. Nah ya, karena dia hipoglikemik ya, karena insulin. Jadi udah pasti tuh kita kasihnya infus D40. Kalau tadi pemberian air gula buat kasus yang kayak gimana pasiennya? Masih sadar. Ringan, masih sadar. Kalau yang infus D10, dextro 10? Pasien yang sadar tapi tidak bisa makan. Tapi nggak bisa makan. Atau bisa juga pada pasien yang tidak sadar, tapi kondisinya glukosa darahnya masih di atas 40. Ya, kalau ini kan udah kelihatan tuh, glukosa darahnya aja cuma 30. Oke. Terus soal nomor 8. Nih, nomor 8. Bastian. Ada Kak Bastian? Ada, Kak. Oke, nomor 8, Kak. Obat apa yang dapat diberikan pada pasien yang pasiennya itu sedang hamil dengan usia kandungan 9 minggu? PTU, Kak. Oke. 9 minggu itu berapa? Trimester berapa? 1. Trimester pertama bukan? Trimester 1. Oke. Kalau trimester 1 dikasihnya? PTU. PTU. Iya benar kok, Kak. Nggak usah ragu-ragu. Ya. Kalau trimester 2 atau 3 dikasihnya? Metimazol. Propanolol tadi dikasihnya kalau kasusnya kenapa? Takikardi. Atau tremor ya.
Kalau levotiroxin, Untuk hipotiroid. kalium iodida, tadi untuk kasus apa? Graves disease. Tapi kalau itu bukannya iodida radioaktif, Kak. Sama aja. Oh. Kan sama-sama dari iodin. Ya. Jadi untuk sindrom Graves atau goiter. Oke. Nomor 9. Nomor 9. Siapa yang belum baca? Kak Melisa. Oke, siapa yang mau baca nomor 9? Yang belum baca siapa? Kak Dita belum ya? Oh, ada juga nih suaranya. Oke, coba saya baca. Obat apakah yang dapat memperparah terjadinya perburukan pada pasien tersebut? Pasiennya hipotiroid dan punya riwayat osteoporosis. Terus baru 3 bulan pasiennya punya rheumatoid arthritis. Kira-kira apa obatnya? Levotiroxin, Kak. Kalau kayak gitu kita terapinya pakai apa? Liotironin. Ya, hafal ya. Coba saya cari yang tentang anemia. Sebagai seorang apoteker, manakah yang akan Anda rekomendasikan? Pasiennya dia lemas, mata kunang-kunang, hasil uji lab menunjukkan HB-nya 8. Terus dibilang pasiennya punya gagal ginjal atau gangguan fungsi ginjal. Kira-kira obatnya apa? EPO. Kasihnya EPO ya. Kalau HB-nya 6. Transfusi darah. Transfusi darah. Oke. Ada hafal ini mah. Nah, nih. Bagaimanakah untuk menangani kondisi tersebut? Pasiennya penyakit jantung, terus dia mengkonsumsi warfarin. Ternyata ada efek samping nih. Terus nilai INR pasiennya 9. Kira-kira apa yang harus teman-teman sebagai apoteker lakukan? Vitamin, Kak. Vitamin K sebagai apa emang? Antidotum warfarin. Kalau antidotumnya heparin? Protamin sulfat, Kak. Jangan ketukar ya. Protamin sulfat untuk heparin, kalau warfarin pakainya vitamin K. Oke. Nah nih, apa indikasi aspirin pada kasus ini? Pasiennya rawat inap, kemudian dia mengeluh dada sebelah kirinya terasa sakit, dan diberikan isosorbit dinitrat untuk menangani angina pectoris dengan dosis 80 mg. Sebagai apa? Antiplatelet. Paling sering tuh antiplatelet itu digunakan pada kasus angina pectoris. Jadi kalau udah ada kata-kata angina atau nyeri pada dada, teman-teman udah langsung bisa rekomendasikan antiplatelet. Oke, besok kita bahas lanjut nih tentang angina pectoris. Terus nih, efek samping dari ferrosulfat. Tinja hitam. Ya, benar ya, tinja hitam. Kalau pendarahan, efek samping dari apa? Antikoagulan, antiplatelet, antitrombolitik. Obat-obat darah pokoknya ya. Kalau urin warna merah, ada yang tahu? Obat TB. Rifampicin. Ya, kita bahas lagi. Nah, seorang bayi nih, seorang bayi dia kondisinya prematur, terus dia kekurangan darah. Apa yang apoteker berikan? Transfusi PRC, Kak. PRC. Ya. Kan nomor 10 tadi kelewat, Kak. Tadi saya juga nggak tahu jawabannya apa itu. Nomor 10. Oke. Seorang pasien ini interaksi ya. Lebih ke interaksi. Apa kira-kira ada yang tahu interaksinya? Yang tahu nggak teman-teman? FeSO4 menurunkan efek terapi dari levotiroxin bukan, Kak? Yang lain sama? Kebalik atau gimana gitu? Ya, benar ya. FeSO4 menurunkan efek terapi dari levotiroxin. Soalnya FeSO4 itu dia kan masuknya ke dalam logam. Nah, si levotiroxin ini, si T4 ini, dia juga
kerjanya berkaitan sama logam. Makanya si Fe ini dia bisa nurunin tuh kerja dari si levotiroxin. Nanti sih kalau sebenarnya kalau untuk interaksi memang hafalan teman-teman, tapi nanti di pertemuan terakhir ada tips-tips gimana sih cara ngapal atau menentukan untuk interaksi obat. Kalau sekarang ya teman-teman masih hafalan aja dulu. Nanti kalau udah pertemuan terakhir saya kasih tahu caranya gimana tuh. Karena biar sekalian pembahasannya di akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk materi hari ini cukup jelas atau masih bingung? Jelas Kak. Kak maaf kalau untuk yang misalnya kan biasa suka ada obat-obat yang berinteraksi dengan makanan ya di soal-soal UKAI. Gimana ya Kak untuk yang kira-kira penting banget kita hafalin tuh yang mana aja? Sebenarnya kalau obat yang interaksi sama makanan itu nanti teman-teman bakal ketemunya di pembahasan obat-obat saraf. Kalau kayak susu gitu-gitu kan emang nggak boleh kan? Dia bisa menghambat proses proses absorpsi dan juga metabolismenya. Tapi kalau yang paling penting banget yang kaitannya sama obat itu nanti adanya di materi saraf. Interaksi dulu juga saya emang rada susah sih ngapalin interaksi itu, tapi nanti kalau teman-teman udah tahu celahnya, tipsnya nih, ntar bakalan paham dengan sendiri. Tuh, taruh dia. Ntar ya Kak, disimpan dulu nih sampai pertemuan terakhir interaksi. Oke, ada lagi yang mau ditanyain terkait dengan materi hematologi, tiroid, sama DM? Cukup jelas. Nanti kalau teman-teman nemu soal terkait materi ini nih, hari ini boleh ditanyain aja di grup. Ya, biar sama-sama kita sharing. Tuh, oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain, mungkin saya tutup kali ya pertemuan hari ini.